Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, kita semuanya tahu bahwa iblis adalah musuh bagi manusia. Sejak dulu memang iblis pernah tinggal di surga. Jadi iblis itu dulu pernah tinggal di surga kurang lebih 2000 tahun lamanya. Kemudian Allah menciptakan manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya yaitu Ibu Hawa. Setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah dan diberi nyawa, Allah memerintahkan semua malaikat untuk sujud hormat pada Nabi Adam. Ketika Allah memerintahkan semua malaikat untuk sujud hormat pada Nabi Adam, di tengah-tengah malaikat itu ada iblis. Ya, ada iblis yang saat itu belum mendapat julukan sebagai iblis, karena dia itu adalah jin yang tidak mati ketika diperangi oleh para malaikat saat para jin semuanya menghuni bumi ini, dan manusia memang belum diciptakan karena kemudian Adam baru diciptakan. Jadi dulu bumi ini yang menghuni adalah para jin, tapi karena para jin itu tidak taat kepada perintah Allah, akhirnya Allah memerintahkan semua malaikat, para malaikat maksud saya, untuk turun memerangi iblis, memerangi jin. Nah, tinggallah satu jin yang nggak mati, namanya Azazil atau Haris. Atas izin Allah, Azazil dibawa oleh malaikat untuk tinggal di surga sampai 2000 tahun. Nah, kemudian sesuai dengan cerita saya yang tadi, Allah ciptakan Nabi Adam. Nah, ketika Allah memerintahkan para malaikat semuanya untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud hormat maksudnya, iblis mengerti bahwa dia pun sebenarnya ikut diperintah, dan iblis juga paham bahwa dia pun harus sujud hormat mengikuti para malaikat atas perintah Allah itu. Tapi jin itu nggak mau, Azazil nggak mau karena dia merasa senior dan bahan terciptanya dia lebih bagus daripada manusia. Dia bilang, khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan oleh Engkau ya Allah dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Ana khairun minhu, saya lebih bagus daripada Adam, daripada manusia. Nah, singkat cerita akhirnya iblis diturunkan oleh Allah ke bumi. Dan saat itu, atau mulai saat itu, Azazil yang sudah kemudian diberi julukan iblis, iblis itu artinya putus asa. Putus asa dari rahmatnya Allah karena selamanya iblis tidak akan masuk surga. Karena ketika Allah tawarkan Azazil untuk melaksanakan taubat dengan cara kemudian disiksa seumur dunia, nanti ketika kiamat dia bisa masuk ke dalam surga, Azazil nggak mau. Azazil lebih memilih selama umur dunia diberikan kebebasan untuk menyesatkan umat manusia. Nanti setelah kiamat masuk neraka nggak apa-apa. Ini saking dendamnya iblis, saking dendamnya Azazil kepada Adam dan keturunannya Adam. Akhirnya Azazil diberi julukan oleh Allah sebagai iblis, yaitu orang yang putus asa dari rahmatnya Allah. Dia bilang begini, iblis dalam surat Al-A'raf ayat 16. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim al-ayah. Sebab engkau Allah telah menyesatkan saya, kata si iblis itu, maka saya akan menghalang-halangi manusia untuk melaksanakan ibadah. Jadi setiap ada jalan yang benar, setiap ada orang mau ibadah, saya akan duduk di depannya. Lalu akan saya goda dia, sehingga engkau Allah akan menjumpai kebanyakan manusia tidak bersyukur. Itu sudah menjadi tekadnya iblis
untuk menggoda anak manusia. Dan iblis itu profesional. Anda bisa bayangkan orang mengerjakan satu pekerjaan dalam waktu yang sangat lama. Pasti dia akan menemukan inovasi baru, dan terlihat iblis mengikuti perkembangan zaman dalam menyesatkan umat manusia. Tapi kita jangan terlalu takut dengan iblis, karena iblis tetap kalahnya adalah dengan kebenaran, dengan barang hak, ya. Jadi kita bisa menjadi manusia yang oleh Allah dilindungi dari godaan iblis. Dia tidak akan berani mendekat kepada kita ketika kita mendapatkan perlindungan dari Allah dari godaan iblis. Syaratnya kita harus menjadi orang yang tergolong orang-orang yang dilindungi oleh Allah dari iblis. Pertanyaannya, kira-kira Anda tertarik tidak? Ya, Anda mau? Ya, kalau Anda mau, saya akan kasih tahu apa yang harus kita lakukan agar iblis tidak berani mendekat kepada kita, atau dia mendekat tapi godaannya nggak mempan di kita. Ya, saya minum dulu sebentar ya. Alhamdulillah. Oke, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda dalam sebuah riwayat, ya, di dalam hadis rawahu Abu Syekh, bunyinya gini: salah satun maksumuna min syari iblis wa junudihi. Ada tiga golongan manusia yang mereka selalu terjaga dari kejelekan iblis dan bala tentaranya, iblis dan semua pasukan-pasukannya. Karena memang kerjaan mereka tadi itu cuma hanya satu, menyesatkan manusia. Pokoknya kalau ada manusia jauh dari Allah, manusia berbuat kerusakan, mereka sangat senang. Nah, ada tiga golongan yang iblis ini nggak punya kekuatan untuk menyesatkan mereka itu. Yang pertama adalah az-zakirunallaha katsira bilaili wan nahari. Yang pertama adalah orang-orang yang banyaknya berzikir, banyak berzikirnya kepada Allah, baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Jadi di dalam hati orang tersebut penuh dengan ingat kepada Allah. Penuh dengan ingat kepada Allah itu berarti tidak memberi ruang, tidak memberi ruang untuk iblis masuk ke dalam dirinya. Karena yang bisa dikuasai oleh iblis adalah orang-orang yang hatinya kosong, kosong dari zikir kepada Allah. Jika kita di malam hari sudah berzikir kepada Allah, pagi hari berzikir pada Allah, siang hari berzikir pada Allah dengan bentuk yang berbeda-beda tentunya, ya. Kalau malam sholat dan doa, di pagi hari bisa baca Al-Quran, mengucapkan kalimat thayyibah, kemudian sholat duha, dan kemudian siang hari laksanakan sholat sunnah. Atau di hari itu Anda tergolong orang yang sedang puasa, berarti kan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Sore hari juga demikian, selalu membaca doa pagi dan sore, pagi dan petang. Kemudian di malam hari sebelum tidur Anda membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca Al-Quran, membaca doa. Sehingga memang pagi dan siang dan malam maksud saya, selalu dalam keadaan berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, sehingga tidak memberikan ruang kepada iblis untuk menggoda. Iblis itu dia akan putus asa. Jadi dia sudah putus asa, kena putus asa lagi. Putus asa dari orang yang selalu zikir kepada Allah, sampai akhirnya mungkin dia kapok untuk menggoda si A. Si A ini didatengin pagi lagi zikir, didatengin siang lagi zikir, sore lagi zikir, malam juga sedang zikir, sampai mau tidur itu dia membaca Al-Quran, sehingga tidurnya dalam keadaan dijaga oleh Allah. Wah, masuk ke dalam mimpi pun dia nggak bisa, iblis. Akhirnya ya, kalau iblisnya ikut perkembangan zaman dan teknologi, ya mungkin iblis akan nulis status itu. Wah, capek deh saya deh goda orang ini. Mungkin kita difoto gitu, cekrek gitu sama iblis, dijadiin status. Orang ini parah, susah digoda, mendingan jauh-jauh deh dari orang ini. Bisa jadi demikian. Dia menjadi orang yang dijadikan
oleh iblis sebagai orang yang kayaknya nggak bisa deh goda dia itu, ya. Sampai dibikin statusnya mungkin dibaca oleh teman-temannya, ya, atau dia share di grup WhatsApp-nya iblis, mungkin demikian, ya, kurang lebihnya kalau dia seperti kita, ya. Tapi yang jelas kalau kita menjadi orang yang ahli zikir, ya, apalagi bagi Anda yang memang terbiasa dengan hafalan-hafalan Al-Quran, itu subhanallah, Anda menjadi ahlullah, menjadi kekhususan Allah, menjadi ahlinya Allah. Kemanapun Anda pergi, selalu dalam keadaan lindungannya Allah, ingat kepada Allah, bahkan iblis pun gak berani mendekat, ya. Seperti sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu orang yang selalu zikir kepada Allah dan orang yang tegas dalam hukum. Ketika Umar jalan di suatu jalan, katakanlah jalan itu namanya jalan A, jin ini mau lewat jalan A, dia ketakutan, gak berani, khawatir kalau nanti Umar balik arah dan ketemu oleh jin ini. Jadi hawanya Umar saja, jin gak berani. Kenapa? Karena Umar tegas dalam hukum dan selalu zikir kepada Allah. Jadi kita pun jika memang bisa menjadi orang yang selalu zikir kepada Allah, apalagi Anda sebagai hafidz Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, insya Allah akan dilindungi oleh Allah dari godaan iblis. Yang kedua adalah wal mustaghfiruna bil ashar, orang-orang yang selalu minta ampun kepada Allah di sepertiga malam yang akhir. Kalau dalam ayatnya wabil asharihum yastaghfirun, di sepertiga malam yang akhir atau di waktu sahur mereka selalu minta ampun. Kenapa di waktu sahur? Karena Allah sedang turun ke langit dunia. Wallahu a'lam, bagaimana prakteknya persisnya itu hanya Allah yang tahu. Hanya Nabi bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samid dunya hina yabqa sulusul lail akhir. Jadi kata Nabi, Allah yang maha barokah dan maha luhur setiap sepertiga malam yang akhir, yaitu waktu sahur, turun ke langit dunia. Ya, kita tidak bahas tentang itunya, tapi yang jelas Allah dekat ketika sepertiga malam yang akhir, ketika waktu sahur. Dan saat itu Allah berfirman secara langsung, Ana Malik, Ana Malik, Ana Malik, saya raja 3 kali. Mayadauni fa'astajibala, siapa saja yang berdoa memanggil saya akan datang. Wa mayas'aluni fa'utiyahu, minta pada saya kasih, kata Allah. Wa mayastaghfiruni faghfirullahu, minta ampun pada saya akan saya ampuni. Allah memberikan ciri orang iman, wabil ashari hum yastaghfirun, ketika waktu sahur orang iman itu minta ampun kepada Allah. Kemudian Allah sendiri praktek turun ke langit dunia dan mengatakan, siapa yang minta ampun kepada saya akan saya ampuni. Artinya ketika orang iman berada dalam posisi, apalagi sifatnya rutin, selalu minta ampun kepada Allah, membaca istighfar kepada Allah, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, contohnya, atau istighfar yang lain di waktu sahur, maka orang ini menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Karena Allah sangat senang dengan orang yang rajin minta ampun. Nah, ketika ada orang disenangi oleh Allah sebab dia selalu minta ampun kepada Allah, terutama di waktu sahur, di waktu yang Allah sangat sukai, maka iblis pun enggan untuk mendekat ke orang ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah wal bakuna min khasyatillah, orang yang menangis karena saking takutnya kepada Allah. Mungkin terbersit dalam benak kita, kalau ada manusia memiliki iman sehingga dia bisa meneteskan air mata saking takutnya pada Allah, berarti saking takutnya dia dengan azabnya Allah, saking takutnya dia dengan neraka Allah, maka orang itu hidup di dunia memiliki sifat ihsan. Ihsan artinya adalah anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu dalam menyembah Allah, kata Nabi, namanya ihsan, seolah-olah kamu melihat Allah. Dan jika tidak bisa kamu beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, maka kamu punya keyakinan bahwa kamu selalu dilihat oleh Allah. Orang yang memiliki sifat ihsan, yang berarti memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah, pasti memiliki rem yang sangat pakem dari perbuatan dosa. Bagaimana iblis punya kuasa
untuk mempengaruhi, menggoda orang yang memiliki rem yang sangat pakem dari perbuatan dosa. Dia pun nanti akan bosan, akan putus asa untuk menggoda orang-orang itu, untuk menggoda orang yang selalu menangis karena takut kepada Allah, dikarenakan dia punya iman yang sangat tinggi. Mudah-mudahan kita termasuk ketiga golongan tadi, ahli zikir, selalu minta ampun pada Allah di waktu sahur, dan yang terakhir punya iman yang sangat tinggi sehingga air mata kita menetes karena takut pada Allah. Demikian, semoga bermanfaat, semoga kita semuanya menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.